Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit berbagi atau sekedar share ya, perihal permasalahan AC yang mengalami tidak dingin ya. Jadi perlu dicatat, tidak dingin, bukan kurang dingin ya. Dan pas kebetulan kondisi AC-nya itu masih bersih, baik di filter maupun di evaporatornya gitu ya. Nah, seperti yang user kami ini ya, kondisi AC-nya emang belum lama kita cuci servis gitu ya. Ini menjelang maghrib ya, kami ditelepon, bahkan sempat tidak keangkat, jadi kami yang nelpon balik ke beliau. Ini juga sama pelanggan-pelanggan lama kami ya, di keluarga besar beliau, yang dimana AC-nya itu mengalami tidak dingin gitu ya. Dia memberikan tampilan dari bahwa AC-nya itu memang udah posisi nyala gitu ya. Lalu kami juga suka meminta dipotokkan ya tampilan dari layar dia punya remote-nya gitu ya. Yang dikhawatirkan ada setelan ya di modenya itu tidak tepat gitu ya, di modenya itu bukan di menu pendingin gitu ya. Tetapi begitu kami kirim remote-nya juga sudah betul ya, tampilannya di simbol pendinginan untuk modenya. Kalau masalah kecepatan fan walaupun di otomatis tidak jadi masalah gitu ya. Lalu temperaturnya juga udah disetel benar-benar rendah juga gitu. Jadi sebetulnya untuk permasalahan di remote tidak ada kesalahan saat setting gitu ya. Jadi saya mengambil kesimpulan untuk datang ya, karena mau tidak mau saya harus datang karena ini emang user lama banget ya, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ya. Pas kebetulan mau menjelang maghrib, kami datang ke lokasi gitu ya. Dan tentu untuk datang ke lokasi itu kami mempersiapkan spare part. Dan saya juga sudah tahu pasti gitu ya, bahwa AC ini karena kami dari dulu juga yang memasangkannya, yang merawatnya gitu ya, PK-nya itu sudah tahu. Jadi kami langsung membawa spare part yang namanya kapasitor. Khawatir mesinnya emang tidak start gitu ya. Jadi spare part sudah kita siapkan untuk dibawa ke rumah user kami yang mengalami AC-nya tersebut tidak dingin gitu ya. Baik, ini adalah lokasi di mana yang AC tersebut mengalami tidak dingin ya. Begitu kami cek dulu ke dalam ya untuk memastikan bahwa AC tersebut udah hidup indoornya gitu ya. Lalu kami lihat ke bagian belakang. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa kipasnya mah berputar ya. Tetapi ini real ya, suara angin ini dari hembusan fannya saja, tapi sama sekali tidak ada terdengar suara kompresor gitu ya. Jadi hal seperti ini gitu ya, itu ada, kita belum ngecek dulu ya, ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan AC tersebut mesinnya tidak start ya. Bisa saja overloadnya yang bermasalah gitu ya, bisa saja kapasitornya yang bermasalah gitu ya. Nah, pas kebetulan di sini sama sekali ya kami tungguin ya, sama sekali tidak ada reaksi ya untuk seperti kapasitor mah gitu, ada suara kompresor yang susah start gitu ya. Karena AC yang mengalami tidak dingin itu ya, ketika kelihatan kompresornya terdengar tidak hidup, lalu ada terdengar sesekali si kompresor itu akan start gitu ya, tetapi tidak mampu gitu ya. Jadi kayak semacam kompresor tersebut mau start tapi nggak kuat gitu ya. Jadi keburu keputus sama yang namanya overload. Kadang-kadang begitu mau start ngedengung dulu langsung cetik, pemutus arus itu yang bunyi cetik itu adalah overloadnya gitu ya. Nah, tetapi di sini ya, di AC yang ini sama sekali tidak ada terdengar suara kompresor akan start. Kayak ibarat yang tadi kami sampaikan, mau start ngedengung terus ada bunyi cetik gitu ya. Itu kalau hal itu terjadi ya, itu sudah dipastikan kapasitornya lemah ya. Jadi si kapasitor itu lemah di bawah standar, microfarad-nya itu di bawah standarnya. Untuk tipe AC seperti ini ya, 1 PK ini ya, dan pas kebetulan AC ini masih mempergunakan freon 22 ya, Anda bisa ngebayangkan ya, ini AC yang pertama low watt ya, keluar ya untuk jenis AC seperti ini, dan masih mempergunakan R22 itu sudah berapa tahun, dan baru kali ini mengalami permasalahan kompresornya tidak terdengar start, tidak terdengar hidup gitu ya. Oke, jadi sekarang kita tinggal buka saja ya, apa yang terjadi
apa overloadnya yang bermasalah, apa kapasitornya ya. Tetapi kalau untuk kapasitor yang lemah, mikrofaradnya yang tadi kami sampaikan, kalau mikrofaradnya di bawah standarnya 25 mikro ya, 25 mikro ini untuk 1 PK jenis AC seperti ini ya. Contohnya lemahnya itu sampai kita ukur itu mempergunakan alat ukur dia punya kapasitor, menunjukkan contohnya sekitar 15 atau 10 mikrofarad. Itu akan terdengar suara kompresor akan setar tetapi susah, akan terdengar ngedengung, lalu akan ada bunyi cetik terus aja begitu berulang-ulang ya. Bahkan nanti lama-kelamaan akan terprediksi oleh sensor yang ada di indoor unit yang mengakibatkan si LED timernya itu berkedip, karena unit outdoor tidak diizinkan untuk hidup selamanya, tidak diizinkan ada arus listrik yang masuk ke outdoor. Itu lama-kelamaan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya, kita buka apa yang terjadi di dalam area dekat kompresor itu gitu ya. Nah, seperti ini. Ternyata ya, kapasitornya ini jebol ya, sampai-sampai isian dari kapasitornya aja keluar, dan yang satunya lagi itu pembungkusnya atau selongsongannya gitu ya. Ini selongsongannya. Nah, ini isiannya sampai keluar. Pantas saja kalau terjadi jebol seperti ini ya, maka akan hilang, akan tidak terdengar suara kompresor susah setar. Tidak akan. Itu sama sekali dari awal setar juga hanya blower aja yang berputar atau hidup. Sama sekali tidak terdengar suara kompresor susah setar kalau kapasitornya mengalami seperti ini, yaitu jeblol ya, merocot gitu istilahnya ya. Sampai benar-benar jeblok bener ini ya. Oke, sekarang kita ganti aja ya. Setelah kita ketahuan bahwa kapasitornya emang bermasalah ya, mudah-mudahan overload tidak mengalami masalah ya. Tidak ada masalah di komponen yang lainnya gitu ya. Oke, ini adalah kapasitor penggantinya ya, yang siap kita pasang kembali gitu ya. Mohon maaf kalau proses memasangkannya tidak bisa kami shot karena harus oleh 2 tangan, dan pas kebetulan ini 1 tangan kita memegang kamera gitu ya. Tapi kalau untuk yang istilahnya baru pemula gitu, untuk pemula yang baru mau mengganti kapasitor, hafalin aja warna kabel yang di kapasitor lama gitu ya. Nah, pas kebetulan kalau di AC yang sub ini ya, yang S-nya itu adalah warna putih gitu ya. Oke, ini kapasitor sudah kita pasangkan dan kita sudah mulai mencoba menghidupkan indoornya, dan sekarang alhamdulillah sangat jelas ini suara kompresor terdengar. Berbeda dengan yang awal kami pengecekan ya, yang hanya kelihatan dari daun itu hanya blowernya saja sunyi, tidak ada terdengar suara kompresor. Pipa hisap, pipa tekannya juga tidak ada suhu dingin. Dan sekarang alhamdulillah kompresor sudah hidup, pipa di nepelnya juga sudah mulai ada dingin ya. Jadi permasalahan seperti itu, AC tiba-tiba panas ya, mungkin ini untuk para pengguna AC ya bisa memperhatikan dulu seperti yang kami lakukan di awal tadi ya, untuk memastikan apakah permasalahannya di mana. Dengan pendengaran, dengan apa yang kita lihat, kita bisa memprediksi sebuah kerusakan di unit AC yang mengalami tidak ingin tersebut ya. Oke, itu saja yang bisa kami share, kami bagikan ya. Semoga sedikitnya ada manfaat, khususnya para pengguna AC yang mau mengerjakan sendiri, yang AC-nya mengalami sama sekali tidak dingin. Tetapi dengan catatan kondisi AC-nya harus posisi bersih ya, supaya setelah diganti kapasitor itu proses pendinginannya akan maksimal kembali. Oke, sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.